Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian besi cadangan rel kereta api serta sejumlah barang bukti di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Dalam memberi kemudahan layanan bagi masyarakat, kepolisian menghadirkan aplikasi Super App Polri. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dengan mudah dan dari mana saja. Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan Operasi Zebra Anoa 2024 di lapangan presisi Polda Sultra. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 16 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian besi cadangan rel kereta api serta sejumlah barang bukti di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Berikut laporan anggota Bidang Humas Polda Jawa Barat, Bribda Ilham Nurrohman. Halo Sobat Polri, kali ini Polda Jabar akan melaksanakan rilis tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih lengkap, berikut cuplikannya. Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian besi cadangan rel kereta api serta sejumlah barang bukti di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan aksi pencurian besi rel dilakukan menggunakan alat las dengan memotong besi rel menjadi 35 batang dengan panjang masing-masing 2,8 meter. Akibat pencurian besi rel kereta api seberat 5,2 ton tersebut, PT Kereta Api Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memudahkan mengangkut besi rel cadangan kereta api, telah dipotong-potong dengan menggunakan alat las dengan ukuran panjang kurang lebih 2,8 meter. Hal ini setelah dipotong-potong, kemudian besi tersebut diangkut, dibawa ke jalan raya. Setelah itu dimuat di atas truk yang telah dipersiapkan oleh para tersangka. Selanjutnya besi tersebut akan dibawa oleh para tersangka untuk dijual. Beratnya sekitar 5,2 ton. Untuk pasal yang dilanggar, para tersangka diduga melanggar pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian kegiatan rilis dari Polda Jawa Barat, saya Bribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Di Sukabumi, Jawa Barat, kepolisian berhasil mengamankan 15 remaja yang terlibat dalam aksi kekerasan yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan aksi kekerasan bermula ketika korban berinisial F berusia 15 tahun membuat status di media sosial pada 10 Oktober lalu mengajak berkelahi 2 lawan 2 dengan senjata tajam.
Lalu ajakan duel berkelahi tersebut direspon oleh pelaku berinisial RZ berusia 15 tahun bersama rekannya RG. Selain RZ, pelaku berinisial RG turut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan akibat perbuatannya, para pelaku yang masih berusia di bawah umur dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pemirsa, seorang warga tidak sengaja menemukan 5 buah bom rakitan ketika sedang membersihkan kebunnya di Dusun Tolana, Kabupaten Poso. Dan berikut laporan anggota Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Bribtu Vindi Indriani dari Dusun Tolana. Selamat siang pemirsa, saya Bribtu Vindi Indriani melaporkan langsung dari Polda Sulawesi Tengah, di mana warga Dusun Tolana, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, digegerkan dengan penemuan bom rakitan pada Selasa 15 Oktober tahun 2024. Penemuan bom ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Amiruddin yang tengah membersihkan kebunnya. Saat bekerja, Amiruddin menemukan benda keras yang terbungkus ember plastik yang setelah diperiksa lebih lanjut ternyata berisi 5 buah bom rakitan berbentuk pipa besi dengan sumbu di bagian atas. Kaos Mandagoraya Kombes Pol Boy Samola dalam pernyataannya kepada awak media mengapresiasi tindakan cepat warga yang melaporkan temuan tersebut. Unit Jibom dari Satbrimob Polda Sulteng mendatangi TKP untuk melaksanakan olah TKP dan membawa barang tersebut ke Mako Kompi 1 Yon A Poso di Landangan, dan dilaksanakan disposal terhadap 5 bahan peledak. Dari kelima bom tersebut yang berhasil disposal itu 4 unit, sementara yang 1 unit memang sudah dalam keadaan rusak berat. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Aminuddin yang telah menemukan dan melaporkan hasil temuan tersebut. Karena memang perlu diketahui, operasi Mandagoraya ini salah satu tujuannya itu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat di daerah operasi untuk segera melaporkan apabila menemukan bahan-bahan baik itu senpi maupun handak kepada petugas setempat. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara masyarakat, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di wilayah operasi, khususnya di Kabupaten Poso. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan. Ditpol Airut Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penyelundupan benih lobster atau yang lebih dikenal sebagai baby lobster pada Kamis 10 Oktober lalu di Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah. Dari operasi ini, sebanyak 149.400 ekor baby lobster berhasil diamankan dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 37,3 miliar rupiah. Dirpol Airut Polda Lampung, Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan mengungkapkan, kasus ini bermula ketika pihak Ditpol Airut menerima informasi mengenai peredaran baby lobster tanpa izin yang akan dibawa dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Kombes Bobi menuturkan para pelaku menjalankan usaha ilegal ini dengan memindahkan baby lobster dari Pulau Jawa dan menyegarakannya di gudang di Lampung Tengah selama 1 hingga 2 hari. Dalam penggerebekannya, selain baby lobster, aparat juga menyita sejumlah alat yang digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup lobster seperti tabung oksigen, kulkas, blower, serta generator. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang penangkapan ikan tanpa izin dan penyelundupan ikan yang merugikan sumber daya perikanan dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 1,5 miliar rupiah. Terkait barang bukti baby lobster yang masih hidup, pihak Ditpol Airut Polda Lampung beserta Dinas KKP setempat telah melepas kembali ke Pantai Kelapa Kunjir. Pantai Kelapa Kunjir, Kabupaten
Pemirsa, kita beralih ke informasi lalu lintas. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Kompor, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cawang Kompor, Jakarta Timur, di mana lalu lintas yang mulai masukinya jam pulang perkantoran secara umum masih mengalami peningkatan volume arus kendaraan, terutama untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Halim dalam keadaan yang cukup ramai. Hambatan nampak terlihat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan pun juga mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan yang perlu diantisipasi. Sementara kepadatan juga terjadi dari arah sebaliknya, dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan ramai namun cenderung padat. Kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 30 km per jam agar para pengendara dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kampung Melayu dalam keadaan relatif lancar. Selain itu juga perlu kami informasikan, mengingat masih adanya pekerjaan jalan dari pekerjaan galian saluran air di persimpangan ini, di mana yang berdampak yaitu kendaraan yang ingin menuju ke arah Jalan Dewi Sartika atau yang akan menuju ke arah Cawang dialihkan berbelok kiri semua dan nantinya akan dapat memutar arah di lampu merah Jalan Cawang Baru. Terkait dari masih adanya penutupan ataupun pengalihan arus lalu lintas dikarenakan masih adanya pekerjaan galian saluran air, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap mengikuti arahan petugas kami dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang memang sudah terpasang di persimpangan tempat saya melaporkan. Dan tim kami di lapangan juga masih menemukan cukup banyak para pelanggar sepeda motor. Terkait dari adanya pengalihan arus lalu lintas ini, masih cukup banyak para pengendara sepeda motor yang nekat menerobos traffic light dan juga berusaha untuk melawan arus kendaraan. Terkait dari hal tersebut cukup membahayakan para pengendara. Terkait dari adanya para pelanggar ini juga memang ada korelasinya dari penerapan ataupun pemberlakuan operasi Zebra 2024 yang masih digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 14 Oktober maksud kami hingga 27 Oktober mendatang. Dan memang operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam lalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Terkait juga adanya pengalihan arus lalu lintas, operasi Zebra yang masih terus berjalan, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada dan juga selalu melengkapi kelengkapan surat berkendaraan Anda. Ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga ketertiban lalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi lengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Cawang Kompor, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Polres Metro Jakarta Barat membuka posko layanan dokumen serta bagikan ratusan paket bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Kalianyar, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.